Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih bersuka cita kan? Sekalipun masih beribadah di rumah, adik-adik semuanya harus bersuka cita. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tante harap adik-adik semua sudah mempersiapkan hatinya. Tidak ada yang ribut, harus bersikap tenang. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Tante undang semua untuk bangkit berdiri dulu supaya kita bersemangat memuji memuliakan Tuhan. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita jauh lagi untuk memulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Dengan sikap berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kami. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Masih tetap berdiri ya adik-adik, kita masih mengikuti lagunya sambil bergerak. Kita bernyanyi, oh mama, oh papa. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Memuji-muji Tuhan, kita masih bernyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ikuti gerakan tante-tantenya ya adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dalamnya hatiku pun selalu
Ya, terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik mempersiapkan persembahannya ya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menerimanya sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian kita, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik masih semangat ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik harus duduk dengan tentram. Jangan ada yang jalan sana jalan sini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Ku ingin dengar cerita. Dengan sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bernyanyi ya. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang ada di tata kerajaan surga, kami bersyukur bagimu Tuhan, sehingga sampai hari ini ya Bapa, Engkau masih menemani kami dalam kebaktian kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong juga hamba Tuhan yang menyampaikannya, sehingga hamba boleh menyampaikannya dengan bahasa sesederhana mungkin, sehingga anak-anak hamba boleh mengerti Tuhan. Dalam putra yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Shalom anak sekolah Minggu Bukit Sion. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semua masih semangat untuk kebaktian? Semua sukacita? Iya, walaupun kita tetap kebaktian di rumah, kita harus tetap sukacita. Tapi sebetulnya tante udah rindu kalau kebaktian sama kalian, udah rindu kumpul di gereja. Iya ya, kalian juga udah rindu kebaktian sama di gereja kan? Iya, tapi kita sebagai seorang anak-anak Tuhan harus selalu patuh pada peraturan yang ada. Aturannya sekarang ini adalah supaya menghindari COVID, kita semua harus ibadah di rumah, menghindari tempat-tempat keramaian. Itu aturannya. Sebagai anak Tuhan, apa tante bilang? Semua harus patuh sama peraturan yang ada. Iya, di Alkitab juga ada sekelompok anak muda.
anak muda loh. Mereka juga patuh sama peraturan, ketentuan yang ada di firman Tuhan. Siapa? Kamu tahu siapa? Daniel. Siapa yang kenal sama Daniel? Tante, aku kenal loh sama Daniel. Tapi Daniel Sinaga, anak kelas besar. Iya, tapi yang kita ceritakan kali ini bukan Daniel Sinaga, tapi Daniel yang ada di kitab Daniel. Ayo, siapa mau tahu kepatuhan apa yang dilakukan Daniel? Kita lihat sama-sama ya videonya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh.
Tadi kita lihat Daniel bersama keempat temannya, Daniel, Hanaya, Misharia, dan Azaria. Mereka tetap patuh sama perintah Tuhan. Apa tadi kita lihat yang dilakukan Daniel beserta empat temannya? Mereka tidak mau makan makanan dan minuman yang disediakan oleh raja. Kira-kira tahu nggak kenapa mereka nggak mau makannya? Iya, mereka tidak mau memakannya karena mereka tahu makanan dan minuman itu sebelum disajikan, sebelum mereka makan, terlebih dahulu makanan itu mungkin saja sudah dipersembahkan ke dewa-dewa. Dan Daniel teman-temannya tahu itu adalah dosa. Ya, itu adalah dosa. Daniel tetap patuh sama peraturan yang ada. Begitu juga. Padahal kalian tahu tidak? Kalau Daniel dan teman-temannya melawan perintah raja, mereka bisa dihukum. Tapi Daniel dan teman-temannya lebih takut sama firman Tuhan. Mereka berani tampil beda dengan orang lain. Itu, dan kita tadi lihat apa upah yang didapat Daniel? Ayo, apa tadi upahnya? Daniel dan teman-temannya dikaruniai kepintaran 10 kali lebih pintar dari orang-orang di sekitarnya. Itulah kebaikan yang dikasih Tuhan, upah yang dikasih Tuhan kepada kepatuhan Daniel, kepada keberanian Daniel, berani berbeda dengan teman-temannya. Jadi sekarang Tante mau tanya, sebagai kita anak-anak Tuhan, kita juga harus patuh sama aturan yang ada kan? Apa aturannya? Ayo. Pertama mungkin aja kan, kadang-kadang teman-teman kita, contohnya anak-anak kelas tengah, ada di situ Sinta, Elin, Tabita, Michelle. Mungkin aja Sinta bilang, Elin, Tabita, ayo kita musuhi si Michelle. Sebagai seorang anak Tuhan, Elin dan Tabita jangan mau ikut kata Sinta kan. Elin dan Tabita harus bilang, Sinta itu nggak baik. Walaupun risikonya mungkin Elin dan Bita akan dimusuhi oleh Sinta, tapi tetap harus ingat apa kata firman Tuhan, jangan saling bermusuhan. Itu kan, ya harus berani kita melawan yang tidak benar. Atau kalian lagi di sekolah, disuruh guru mengerjakan catatan. Catat, datang kan dari belakang, ngapain kau catat? Guru kan udah keluar. Ayo kita, ngapain mencatat? Itu kata kawan kita dari belakang. Tapi kita kembali ingat, sebagai seorang anak Tuhan, kita harus patuh. Apa tadi kata guru? Kalian disuruh mencatat dengan teratur. Itu yang harus kita lakukan. Atau juga kita, sekarang ini apa tugas kalian utama semua? Ayo, belajar. Iya, tugas kalian semua sekarang harus belajar yang rajin. Sekarang sistem daring, belajarnya dari rumah. Mungkin papa mamanya berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, apa kata mama papanya? Nak, nanti semua tugas yang disuruh guru kerjakan ya. Itu kata mama papanya. Mama papanya berangkat. Sebagai seorang anak yang patuh, kita harus tetap mengerjakan tugas-tugas PR-PR kita. Sehingga mama papanya nggak dapat teguran dari guru. Ya kan? Ya. Dan upah kepatuhan kita, upah ketaatan kita terhadap peraturan itu pasti apa? Ayo. Pertama, siapa yang patuh sama orang tua akan disayangi orang tuanya, tidak akan dimarahi. Yang kedua, kalau dia patuh dan rajin belajar, pasti nilainya akan bagus. Pasti dia akan menjadi anak kebanggaan. Jadi, orang-orang yang berani patuh pasti akan mendatangkan kesuksesan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kita harus berani berbeda dari orang lain. Oke. Tadi kita juga lihat kan, daripada makan daging yang tidak jelas dari mana, Daniel dan kawan-kawannya lebih suka makan sayur dan minum air putih. Dan mereka makan sayur dan minum air putih. Bagaimana tadi badan Daniel? Badan Daniel dan teman-temannya semakin sehat, semakin gemuk, dan semakin kekar. Jadi kalau kita juga disuruh mama sama papa makan sayur, jangan ada yang malas-malas ya. Terutama yang kecil-kecil ini, jangan malas makan sayur. Harus banyak makan sayur, minum air putih, biar sehat. Oke, ya itu aja firman Tuhan minggu ini. Sekarang kita akan buka ayat hafalan kita. Kita ambil dari Roma 12 ayat 2a. Tante baca ya, semua baca kitabnya di rumah ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa kata Tuhan Yesus? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seperti Daniel, kita juga harus tetap
mengikuti apa perintah dan aturan dari Tuhan. Ayo semua tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan juga melihat bagaimana hidup Daniel dan teman-temannya yang tetap patuh dalam kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberikan karunia kepintaran bagi mereka Tuhan. Tuhan, mampukan kami ya Bapa agar kami selalu patuh terhadap kebenaran firman-Mu, mengikuti Engkau ya Yesus. Tuhan Yesus, dalam putra-Mu yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, memuji Tuhan. Yesus jagoanku. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus penolongku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Samson mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Ya adik-adik, kita sudah siap ibadah. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi pesan Tante, jangan lupa minggu depan kita akan tetap ibadah secara online. Dan tetap semangat mengerjakan semua tugas-tugas PR-nya. Dan tetap juga semangat menjaga kesehatan. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tata kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menemani kami sepanjang ibadah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kiranya boleh diterapkan oleh anak-anak kami Tuhan. Sehingga walaupun mereka masih kecil, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, berani tampil beda di tengah dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Selalu ingat pesan Tante Guru Sekolah Minggu, selalu ibadah dari rumah. Ajak kakaknya, ajak adiknya. Dan pesan Tante, semangat belajar dari rumah. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.